Halo semuanya, welcome back again bersama Mimin yang tampaknya tiada tara, melanjutkan sequel ketiga dari Wrong Turn yang sudah pernah Mimin bahas sebelumnya. Di sequel keempat ini menceritakan asal muasal atau awal mula adanya manusia gunung kanibal yang ada di film pertama sampai ketiga. Lantas bagaimana manusia gunung itu bisa ada? Inilah awal yang berdarah. Berlatar tahun 1978, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah sakit jiwa terpencil di tengah hutan bersalju Virginia Barat. Rumah sakit ini memiliki ratusan pasien yang memiliki gangguan kejiwaan ekstrim, bahkan kebanyakan pasien di sini cacat karena kebiasaan mereka yang dulunya sering melakukan incest alias perkawinan sedarah. Seorang dokter wanita spesialis kejiwaan sengaja datang dengan tujuan untuk mencoba sebuah terapi yang dikhususkan bagi semua pasien. Ia didampingi oleh seorang kepala rumah sakit untuk melihat berapa pasien yang dinilai sangat berbahaya. Namun ketika si dokter sedang mendengarkan penjelasan kepala rumah sakit, tiba-tiba tanpa diketahui jika jepit rambutnya telah diambil oleh pasien tersebut, si dokter terlihat sedikit memakluminya dan kembali melanjutkan perbincangan dengan kepala rumah sakit. Ia cukup terkejut ketika bapak kepala menunjukkan ketiga orang gunung yang masih anak-anak, di mana mereka adalah Hilker bersaudara yang merupakan pasien paling berbahaya di rumah sakit ini. Alasan pihak rumah sakit menyebutnya Hilker bersaudara adalah karena beberapa waktu yang lalu seorang pengasuh bernama Nyonya Hilker menemukan mereka di tengah hutan sambil menyantap makanan yang tidak lazim, yaitu dengan teganya menjadikan kedua orang tua mereka sendiri sebagai santapan. Ya Allah. Setelah kepala rumah sakit dan si dokter pergi meninggalkan ruangan tersebut, pasien yang tadi mencuri penjepit rambut si dokter pun langsung memberikan jepit tersebut kepada Hilker bersaudara untuk membuka kunci sel yang mengurung mereka semua. Dan ya alhasil mereka semua terbebas setelah menghabisi salah satu petugas yang sedang berjaga. Di sana mereka mengacaukan seluruh rumah sakit dan menghabisi semua perawat termasuk si ibu dokter dan kepala rumah sakit yang sedang mereka siksa seperti ini. Singkat cerita, 25 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 2003, sekelompok mahasiswa yang sedang akan menghabiskan liburan dengan bermain snow ski menuju ke sebuah kabin yang berada di pegunungan hutan Virginia. Namun di tengah perjalanan mereka malah tersesat hingga terjebak badai salju yang cukup besar sehingga harus berteduh terlebih dahulu di sebuah gedung tua yang mereka temukan di tengah hutan. Yah, apesnya mereka, gedung tua itu ternyata rumah sakit jiwa di awal film tadi yang menjadi tempat rehabilitasi orang-orang aneh dan berbahaya. Tanpa mereka ketahui fakta tersebut, mereka pun masuk untuk berteduh dan membuat api agar tubuh mereka tetap hangat. Karena kurangnya adab dan tata krama serta penasaran dengan apa yang ada di dalam gedung tersebut, mereka kemudian menelusuri seluruh ruangan dan menemukan sebuah berkas yang menunjukkan jika rumah sakit ini dulu pernah merawat orang-orang aneh yang terlihat sangat janggal di mata mereka. Malam mulai larut dan rasa ngantuk mulai mereka rasakan. Salah satu dari mahasiswa bernama Vincent tanpa rompis mengajak pasangannya mencari sebuah kamar untuk tidur berdua, ditemani oleh salah satu teman wanitanya bernama Kenia. Mereka lantas mencari kamar kosong yang dapat dijadikan tempat istirahat. Namun ketika mereka berjalan di lorong gelap, Kenia tak sengaja melihat sekelebatan bayangan hitam di depannya dan setelah mengetahui jika Kenya sangat takut kegelapan, Vincent berusaha menebus kesalahannya dengan akan menyalakan listrik seluruh rumah sakit ini. Karena menurutnya bangunan sebesar ini tidak mungkin jika tak mempunyai generator sendiri. Sehingga Vincent berencana untuk pergi menyusuri semua ruangan untuk mencari generator tersebut seorang diri.
Setelah sekian lama Vincent berkeliling, akhirnya bisa menemukan generator dan bisa menyalakan semua pencahayaan yang ada di rumah sakit ini. Kenya yang merasa jika Vincent ternyata bisa diandalkan pun memaafkan kesalahannya dan kembali ceria seperti sedia kala. Bukannya tidur, para mahasiswa yang tidak punya akhlak ini malah bermain-main dengan semua fasilitas rumah sakit, berpesta sembari joget-joget dan mabuk-mabukan di depan cermin yang ternyata cermin tersebut adalah cermin dua arah dan sedang dipantau dari sisi lain oleh pria bermata satu alias si Picak yang merupakan salah satu dari Hilliker bersaudara yang ternyata masih tinggal di tempat itu. Dari sini bisa disimpulkan kita mendapatkan sebuah fakta jika selama ini Hilliker bersaudara masih tinggal di rumah sakit tua ini dan mencari mangsa dengan menunggu ada seseorang yang tersesat di sekitaran hutan Virginia. Ketika sedang balapan menggunakan kursi roda, Vincent CS menemukan sebuah auditorium yang biasa digunakan para perawat untuk melihat rekaman para pasiennya. Kenya yang saat itu menemukan salah satu video dokumentasi yang tergeletak di lantai pun langsung diputar oleh salah satu teman mereka yang bernama Daniel yang kebetulan mengetahui cara menghidupkan alat jadul tersebut. Dalam video itu, mereka melihat cara seorang dokter bersama perawatnya menangani pasien di rumah sakit ini. Salah satu dari mahasiswa tersebut baru teringat jika tempat ini adalah tempat yang dulu sering diceritakan saudaranya tentang cerita orang gunung. Mereka dirawat di tempat ini karena berperilaku aneh, namun tak hanya itu, orang gunung ini juga memiliki perawakan yang mohon maaf cacat akibat perkawinan sedarah atau insest secara berulang-ulang, termasuk saling memakan satu sama lain, entah karena alasan apa. Setelah selesai menonton video tersebut, Vincent yang tak bisa tidur pun kembali menyusuri seluruh rumah sakit ini, di mana ia sempat melihat seorang pria sedang berdiri membelakanginya. Namun ketika ia menghampiri pria tersebut, tiba-tiba singkat cerita, esok pagi pun tiba. Semua teman-teman Vincent cukup panik karena tak tahu keberadaan Vincent sekarang. Mereka yang tahu bagaimana keusilan Vincent pun menganggap jika dia sedang main-main agar mereka semua panik. Namun setelah beberapa lama tak kunjung kembali, mereka pun memutuskan untuk mencarinya saat itu juga. Karena rumah sakit ini terlampau sangat luas, pencarian dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama dipimpin oleh Daniel pergi ke lantai atas, sementara kelompok dua dipimpin oleh Kyle yang akan pergi memeriksa lantai 1 dan ruang bawah tanah. Dalam pencariannya itu, kelompok pertama menemukan bercak darah yang terlihat masih baru menempel di kaca lantai atas. Sementara itu, kelompok kedua tidak menemukan apapun sehingga mereka kembali berpencar. Dan salah satu dari mereka melihat Vincent sedang dihabisi oleh seorang pria sehingga panik. Setelah melihat hal mengerikan tersebut, si wanita langsung memberitahu semua teman-temannya terkait apa yang telah ia lihat barusan. Tak lama kemudian, ada yang melemparkan sebuah buntelan yang isinya. Tak cukup itu saja, pacar Kyle yang berada paling belakang pun terkena lilitan kawat berduri yang sengaja disiapkan oleh Hilliker bersaudara, sehingga melihat teman mereka tewas secara mengenaskan, semuanya langsung berusaha pergi meninggalkan rumah sakit ini dengan menggunakan snowski yang terparkir di depan. Namun hal itu sia-sia karena ternyata Hilliker bersaudara telah menyabotase semuanya agar tak bisa digunakan. Karena sudah tak mau kembali ke dalam bangunan itu, wanita yang merupakan pacar Daniel bernama kita panggil saja Eneng akan pergi menerobos badai salju untuk mencari bantuan menggunakan satu-satunya papan ski yang bisa digunakan untuk pergi dari sana.
Tak ada pilihan lain selain kembali ke dalam bangunan tersebut. Mereka bersembunyi di salah satu ruangan. Selain untuk berlindung dari Liker bersaudara, Kenya CS juga merencanakan sesuatu agar bisa melawan mereka. Di mana Kyle teringat jika tadi ia menemukan satu ruangan penuh dengan senjata tajam, sehingga ia langsung mengajak Daniel pergi untuk mengambil beberapa senjata dari sana. Tak mau membiarkan Kyle dan Daniel pergi berdua, seorang wanita berambut keriting yang kita panggil saja si keriting memutuskan untuk ikut membantu dengan mengambil senjata dari ruang bawah tanah. Ternyata pergerakan yang dilakukan KLCS telah diketahui oleh Liker bersaudara. Mereka dikejar sampai ke ruang bawah tanah, namun beruntung KLCS masih bisa bersembunyi dan mengambil beberapa senjata tajam untuk melawan manusia aneh tersebut. Setelah dirasa sudah cukup, KLCS langsung pergi dari sana menuju tempat persembunyian teman-temannya. Namun karena Daniel berada paling belakang dan tertinggal, ia akhirnya bisa ditangkap oleh si mata satu yang sudah menunggu momen seperti ini. Menyadari jika Daniel sudah tidak ada di belakangnya, Kyle dan yang lainnya sangat panik karena kemungkinan besar Daniel sudah tertangkap, sehingga tak lama terdengar suara teriakan Daniel dari arah lain yang membuat mereka semua yakin jika Daniel sudah tertangkap. Mendengar suara teriakan Daniel yang semakin menjadi-jadi, semakin meronta-ronta, KLCS pun memutuskan untuk mencari arah suara tersebut. Kyle yang merupakan satu-satunya pria tersisa pun menyuruh para gadis menunggu di tangga selagi dirinya melihat keadaan Daniel. Namun, apa yang dilihat Kyle sangatlah mengerikan, di mana ketika orang aneh itu sedang asik menyantap si Daniel, sudah seperti menjadi semangkok bubur yang hangat dan menyegarkan. Melihat semua itu, Kyle langsung kembali dan memberitahu teman-temannya terkait semua yang telah ia lihat, sehingga dari informasi yang dibawanya, mereka semua membuat sebuah rencana untuk memasahi Liker bersaudara masuk ke dalam sebuah sel kurungan. Dan ya, KLCS berhasil menggiring ketiga orang itu ke dalam sel kurungan. Sempat akan membakar ketiganya di sana, Kenya dengan sangat tololnya malah menyarankan Kyle untuk tidak melakukan hal itu dan menjaga mereka tetap diam. Sehingga selagi Kenya dan yang lainnya mencari kabel besi agar Snowski mereka kembali hidup, Kyle harus menjaga kurungan itu agar ketiga orang aneh itu tidak melarikan diri. Tak semudah yang direncanakan, Kenya CS hampir saja menyerah setelah kabel bus yang mereka cari tak kunjung ketemu. Ia yang sudah merasa lelah pun menghentikan pencarian dan memutuskan untuk beristirahat malam ini. Di sisi lain, tak disangka Liker bersaudara ternyata bisa dengan mudah membuka pintu kurungan menggunakan jepit rambut yang dulu pernah mereka gunakan, di mana Kelly yang sudah sangat kelelahan hingga tertidur pulas pun tak sadarkan diri, sehingga dia tak tahu jika mereka sudah berhasil keluar dari kurungan. Kenya yang saat itu berniat akan menggantikan Kyle menjaga kurungan Liker bersaudara malah sangat dibuat terkejut ketika seluruh lampu bangunan mati karena generatornya kehabisan bahan bakar. Ia yang sangat ketakutan terhadap kegelapan pun memberanikan diri untuk terus berjalan berharap segera bertemu dengan Kyle. Tetapi dengan fakta jika Kyle sudah tidak ada di sana dan pintu kurungan sudah terbuka, Kenya langsung berlari kembali ke tempat teman-temannya bersembunyi. Dengan kondisi sangat panik, Kenya mengatakan semuanya yang sudah dilihatnya barusan, di mana ketika momen itulah muncul seseorang dengan kondisi kepala ditutup karung, berusaha masuk ke persembunyian Kenya CS, sehingga mereka yang melihat orang tersebut tak bersenjata pun langsung menyerangnya dan mengetahui jika orang yang telah mereka habisi adalah Kyle, Kenya CS pun segera melarikan diri dari sana setelah mendengar suara orang-orang gila itu mendekat. Namun hal itu tak mudah karena semua pintu sudah terkunci rapat, termasuk jendela sudah terkunci agar mereka tak bisa keluar dari sana.
Karena sudah tak ada jalan lain lagi, Kenya CS berusaha memecahkan kaca jendela kemudian membuat lubang di salju agar bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Satu persatu Kenya CS bisa keluar dengan menerobos salju yang menghalangi. Namun ketika orang terakhir akan keluar, Hilliker bersaudara bisa mendobrak pintu tersebut dan menghabisi salah satu wanita yang belum sempat keluar dari sana. Melihat temannya sudah dihabisi, Kenya dan orang yang tersisa pun berlari ke dalam hutan. Namun karena Hilliker bersaudara menggunakan snow ski, mereka dengan mudah menemukan keberadaan Kenya CS dan menghabisi salah satu dari ketiga wanita yang kabur dengan cara seperti ini. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kalian ingat pacar Daniel yang nekat pergi sendiri menerobos pada salju tadi malam? Ya, seperti yang sudah diduga sebelumnya, saat ini ia sudah tewas membeku dengan gestur seperti sudah merasa putus asa. Terlihat Kenya yang ternyata masih selamat, meskipun mendapat luka yang sangat serius, ia terus berjalan berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Namun rupanya Kenya belum aman karena salah satu Hilliker bersaudara masih mengejar. Tetapi beruntung si keriting yang ternyata sengaja bersembunyi di balik gundukan salju bisa memukulnya dengan kayu sehingga mereka berdua akhirnya selamat dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun ketika sudah yakin jika mereka akan selamat, tiba-tiba ya, pada akhirnya semua mahasiswa yang awalnya berniat akan menghabiskan akhir pekan dengan liburan, kini semuanya berubah menjadi sebuah malapetaka semenjak kejadian Hilliker bersaudara alias orang-orang gunung yang memburu mereka semua untuk dihabisi. Tamat ending yang sangat mengenaskan. Itulah awal muasal adanya manusia gunung pemangsa sesama manusia, tapi tidak hanya di pegunungan di Virginia Barat, bahkan di negeri Konoha pun para pejabatnya lebih mengerikan dan suka memangsa rakyatnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.